Halo adik-adik, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya baik-baik ya. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang mengenal dongeng. Nah, baiklah adik-adik, di sini poin-poin yang akan kita pelajari tentang mengenal dongeng. Yang pertama itu ada pengertian dongeng, yang kedua jenis-jenis dongeng, lalu yang ketiga ciri-ciri dongeng, dan yang terakhir adalah unsur dongeng. Nah, adik-adik, ada yang tahu apa itu dongeng? Nah, adik-adik, perlu adik-adik ketahui bahwa pengertian dongeng itu menurut Kamus Bahasa Indonesia, dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi. Nah, dongeng sendiri merupakan bentuk karya sastra lama yang sudah ada sejak zaman dahulu. Dongeng adalah suatu cerita yang dikarang dengan tema yang tidak benar-benar terjadi, tetapi seolah-olah terjadi. Lalu selanjutnya jenis-jenis dongeng. Nah, adik-adik, jenis-jenis dongeng itu yang pertama itu ada cerita binatang atau fabel. Nah, fabel merupakan cerita yang berkaitan dengan dunia hewan, di mana hewan itulah yang menjadi pemeran utama dari dongeng tersebut. Nah, binatang-binatang tersebut diceritakan seolah-olah memiliki sifat seperti manusia yang bisa berbicara. Contoh dongeng si kancil. Nah, selanjutnya jenis dongeng yang kedua yaitu cerita jenaka. Cerita jenaka ini merupakan dongeng yang tema dari ceritanya itu bertemakan humor-humor, sehingga membuat pembaca tertawa dan bersuasana menyenangkan. Contohnya itu dongeng dari Jawa Barat yang berjudul Kabayan. Lalu yang ketiga itu cerita mitos. Nah, cerita mitos adalah cerita yang berhubungan dengan hal-hal yang menyinggol soal kepercayaan masyarakat yang bersifat tidak masuk akal. Pada umumnya, cerita-cerita ini bertemakan soal hal-hal yang supranatural, gaib, dan bahkan misteri. Contohnya adalah Roro Jonggrang. Selanjutnya jenis dongeng yang keempat yaitu cerita sejarah atau sage. Nah, cerita sage ini merupakan cerita jenis dongeng yang bertemakan sejarah, tetapi dikaitkan dengan fantasi dari masyarakat. Contoh dongeng berjenis sage di Indonesia adalah Tutur Tingular. Lalu jenis yang kelima cerita parabel. Nah, cerita parabel ini merupakan dongeng yang mengkombinasikan unsur keagamaan dan pendidikan. Namun, dongeng jenis ini tidak banyak dikenal oleh masyarakat. Contohnya itu dongeng dengan jenis parabel di Indonesia adalah Damar Ulan. Selanjutnya jenis dongeng yang keenam yaitu cerita legenda. Nah, adik-adik, sesuai dengan namanya, cerita ini tentu bertemakan dengan legenda. Biasanya cerita legenda itu berkaitan dengan asal-usul dari suatu tempat. Contohnya itu legenda Danau Toba dan juga legenda Tangkuban Perahu. Selanjutnya jenis dongeng yang ketujuh yaitu cerita biasa. Nah, dongeng yang bertema biasa ini biasanya bercerita tentang kisah suka duka seorang manusia. Contoh seperti dongeng Cinderella yang bercerita tentang wanita yang terlunta-lunta oleh ibu tirinya, tetapi berakhir menjadi seorang putri. Selanjutnya jenis dongeng yang ke-8 yaitu dongeng hikayat. Dongeng hikayat ini biasanya bercerita tentang kepahlawanan dari seseorang. Biasanya para tokoh-tokoh dalam cerita ini memiliki kesaktian khusus yang membuatnya bisa menyelamatkan masyarakat.
Contohnya itu cerita Abu Nawas. Selanjutnya, ciri-ciri dongeng. Berikut ini ciri-ciri dari dongeng yang bisa kamu pahami. Nah, yang pertama itu ceritanya singkat. Lalu yang kedua, kalimat pembuka umumnya diawali dengan pada zaman dahulu, pada masa silam, Alkisah, pada suatu hari, dan sebagainya. Lalu yang ketiga memiliki alur yang sederhana. Lalu ciri yang keempat yaitu karakter atau tokoh di dalam cerita biasanya tidak disampaikan dengan rinci. Yang kelima, ada dua tokoh dengan watak yang berlawanan, yaitu ada yang baik dan juga ada yang jahat. Yang keenam, ditulis dengan gaya penceritaan yang secara lisan. Lalu ciri yang ketujuh yaitu bersifat fiktif atau khayalan. Yang kedelapan, ada versi yang berbeda-beda karena cara penyebarannya dari mulut ke mulut. Kesembilan, mengandung pesan moral yang bisa dipelajari oleh pembaca atau pendengar. Yang ke-10, tidak diketahui dengan pasti siapa pengarangnya. Selanjutnya, unsur dongeng. Nah, unsur dongeng itu yang pertama itu ada tema. Tema merupakan ide pokok atau gagasan utama dari sebuah dongeng. Lalu yang kedua, latar. Latar adalah suasana waktu dan tempat dari cerita dongeng. Yang ketiga, alur. Nah, alur ini merupakan jalan cerita dari sebuah dongeng. Lalu unsur dongeng yang keempat yaitu tokoh. Nah, tokoh merupakan pelaku atau pemeran yang ada di cerita dongeng tersebut. Lalu yang kelima, penokohan. Penokohan adalah watak-watak yang dimiliki oleh tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita. Selanjutnya, unsur dongeng yang terakhir ada amanat. Nah, amanat ini sesuai dengan tujuan dari dongeng adalah untuk memberikan pesan-pesan moral yang tersirat kepada para pendengarnya. Selanjutnya ada fungsi dan manfaat dongeng. Nah, adik-adik, fungsi utama dari dongeng adalah sebagai sarana hiburan bagi para pendengar dan pembacanya. Namun, dongeng juga memiliki tujuan untuk mewariskan nilai-nilai dan pesan moral yang diyakini oleh masyarakat pada masa itu. Nah, adik-adik, di sini kakak akan membacakan satu contoh dongeng tentang si jempol dan pohon ajaib. Pada zaman dahulu, di sebuah desa kecil yang asri, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Jempol. Jempol memiliki jari jempol yang sangat besar dibandingkan jari-jari lainnya. Karena keunikannya itu, seringkali teman-temannya mengejeknya. Suatu hari, Jempol merasa sangat sedih dan memutuskan untuk pergi jauh dari desa. Ia berjalan menyusuri hutan yang lebat. Saat kelelahan, Jempol menemukan sebuah pohon besar yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Pohon itu memiliki buah-buah yang berkilauan seperti permata. Dengan rasa penasaran, Jempol mencoba memetik satu buah. Namun, begitu buah itu disentuh, pohon tersebut bersinar terang dan muncullah seorang peri cantik. Peri itu berkata, "Terima kasih nak, karena telah menemukan buahku. Sebagai tanda terima kasih, aku akan mengabulkan satu permintaanmu." Jempol berpikir sejenak. Ia ingin sekali memiliki teman yang baik dan tidak mengejeknya. Peri itu pun mengabulkan permintaan Jempol. Sejak saat itu, Jempol memiliki banyak teman yang menyayanginya. Mereka bermain bersama setiap hari dan tidak pernah lagi mengejek jari jempol-jempol. Nah, adik-adik, dari dongeng tersebut terdapat pesan moral yaitu setiap orang memiliki keunikan tersendiri. Kita harus saling menghargai perbedaan dan tidak boleh saling mengejek orang lain. Jadi adik-adik, dapat disimpulkan bahwa dongeng merupakan cerita rakyat yang fiktif atau khayalan dengan tema-tema yang imajinatif dan sering tidak masuk akal.
Baiklah adik-adik, sekian materi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk adik-adik semua ya. Dan mohon maaf apabila ada salah kata maupun dalam penyampaian materi hari ini. Sekian dan terima kasih.